Salah satu produk perak yang disarankan untuk digunakan sebagai alat pelindung nilai maupun investasi adalah kategori silver bullion. Nah, apa itu silver bullion dan apa aja jenisnya? Simak terus di obrolan perak episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Teh Silver. Kali ini kita akan coba bahas istilah-istilah yang sering kita temuin ya kalau kita lagi ngobrolin masalah perak, terutama perak-perak yang digunakan untuk investasi ya. Nah, salah satu istilah yang sering kita dengar adalah silver bullion, silver coin, dan juga silver round mungkin ya. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita search, istilah bullion itu sendiri sebetulnya adalah digunakan untuk logam-logam yang sudah melalui proses pemurnian sehingga menghasilkan tingkat kemurnian minimal 99,9%. Jadi bisa dikatakan bullion itu sendiri adalah fine silver atau perak murni dengan tingkat kemurnian 99,9% minimal. Nah, tapi yang membedakan adalah bullion ini digunakan untuk produk-produk yang memang dikhususkan untuk investasi ya, produk investasi. Jadi kalau saya sendiri sih belum pernah dengar istilah silver bullion di misalnya perhiasan atau alat-alat makan, kebanyakan di produk-produk investasi gitu ya. Nah, secara kasar silver bullion ini bisa dikategorikan ke dua kategori ya. Yang pertama itu bullion coin dan yang kedua mungkin bullion yang non coin ya atau bullion round. Jadi memang kalau di kita mungkin agak rancu dan sulit ya karena biasanya kita kalau setiap melihat yang bentuknya bulat seperti ini, kita akan otomatis nyebutnya koin perak gitu ya, atau silver coin. Nah, sedangkan kalau di luar biasanya istilah koin itu digunakan untuk produk-produk investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan nilainya dijamin oleh pemerintah, atau biasanya di produknya itu memiliki face value atau nilai nominalnya. Jadi misalnya koin Britania ini ya, ini keluaran dari pemerintah Inggris. Kita bisa lihat di sini ada tulisannya 2 pound sterling ya. Jadi dia nilainya dijamin oleh pemerintah Inggris senilai 2 pounds. Dan ini sifatnya legal tender karena dia ada jaminan dari pemerintahnya ya. Nah, inilah yang disebut silver coin atau koin perak kalau kita mengacu ke istilah yang biasa digunakan di luar gitu. Memang agak sulit kalau kita terapkan di kita karena semua yang bulat pasti akan namanya koin gitu. Nah, untuk silver coin ini biasanya memang dia dicetak dalam jumlah sangat banyak dan desainnya biasanya tidak berubah gitu ya. Misalnya koin RCM-nya Kanada ya, koin Maple itu desainnya hampir sama setiap tahun, atau koin American Silver Eagle itu hampir sama juga tiap tahun. Nah, tapi ada juga koin-koin yang dicetak dengan desain yang berbeda tiap tahunnya. Misalnya yang dikeluarkan oleh Pertmin ya, Australia. Ini yang seri Kookaburra ini juga koin karena dia di backup ya, ada nilainya $1. Ini di backup oleh pemerintah Australia. Desainnya setiap tahun juga berbeda, seri 30 tahunnya. Kemudian ini yang tahun 2021-nya. Ini juga di backup $1 ya. Ini yang 2015-nya ya. Ini juga di backup sama pemerintah Australia. Nah, selain yang dua itu tadi, ada juga yang dicetak khusus dengan edisi terbatas, misalnya ini kalau nggak salah keluaran Pertmin juga ya, seri khusus James Bond. Nah, ini nilainya di backup oleh pemerintah Tuvalu senilai $1. Jadi juga termasuk koin gitu ya. Dan ada juga yang dicetak khusus untuk seri-seri peringatan, misalnya koin ini ya. Ini untuk memperingati 50 tahun pendaratan di bulan. Ini juga kita bisa lihat ada nilainya $1 di backup oleh pemerintah Australia. Nah, selain yang berbentuk bulat atau koin seperti ini, bullion coin juga ada yang berbentuk lain ya. Misalnya yang berbentuk batangan silver bar seperti ini ya. Ini dia di backup juga sama pemerintah Australia. Ada nilainya $1.
2018-nya ya. Dia keluarkan beberapa seri, tiap tahun berbeda. Ini yang 2020-nya juga $1. Terus yang 2019-nya juga ini di backup senilai $1 ya. Jadi ini termasuk bullion coin juga karena dia nilainya di backup oleh pemerintah. Dan ada lagi yang bentuknya segitiga juga dikeluarkan oleh Royal Australian Mint. Ini bentuknya segitiga, seri kapal tenggelam ya. Ini yang Batavia, seri pertamanya. Di sini kita bisa lihat ada face value-nya juga, nilai nominalnya $1. Nah, semua yang memiliki face value atau nominal ini yang bisa dikategorikan sebagai bullion coin gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang produk-produk bullion yang tidak memiliki face value. Ini biasanya disebut bullion round atau medal. Bedanya kalau round itu dicetaknya sama perusahaan swasta, kalau yang medal dicetaknya sama perusahaan pemerintah. Contohnya koin dari Korea ini ya. Ini Zinskrova. Kita bisa lihat di sini dia nggak ada face value-nya ya. Kalau Korea itu kan dia pakai satuan mata uangnya Korean won ya. Tapi dia di sini tulisnya 1 clay. Jadi ini nilainya tidak di backup oleh pemerintah. Jadi ini bisa disebut sebagai silver medal ya. Karena tadi dikeluarkan oleh pemerintah, tapi tidak di backup nilainya. Bukan sebagai legal tender ya. Nah, ada juga yang produknya bersifat round. Misalnya ini bar silver batangan yang sifatnya round ya. Ini dia tidak di backup oleh pemerintah dan juga rasanya ini bukan dikeluarkan oleh pemerintah ya, Valcambi. Jadi kita bisa lihat di sini nggak ada face value-nya, cuma tertera beratnya aja, fine silver 999. Udah itu aja. Terus contoh lain yang agak premium ini, produknya Geiger juga nggak ada face value-nya ya. Ini cuma ada 1 oz, fine silver, 999 ya. Ini juga nggak ada face value-nya. Nah, yang 3 ini, 1, 2, 3, ini termasuk yang bullion round atau non-coin ya. Sedangkan yang lainnya, karena mereka punya face value atau nilai nominal, itu termasuk kategori silver coin atau bullion coin. Oke, mungkin itu aja dulu untuk kali ini. Nanti kapan-kapan kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi. Silahkan komen-komen di bawah, kasih tanggapan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.